Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nijar Haidir, NPM 260 20 131. Saya dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Tantangan. Dengan dosen pengampu Dr. Haja Sulastini MSI, Asisten Dosen, Anopan Ansari, SIP MAP, Adi Surya, STMT. Kita langsung saja masuk ke materi. Latar belakang. Negara merupakan organisasi besar dan kuat dengan dijamin dan dilindungi atas nama hukum atau undang-undang yang mempunyai kewenangan atau otoritas. Kekuatan memaksa mengatur penganggaran dan pengguna anggaran eksekutif, legislatif, yudikatif, pasukan tempur, TNI, dan institusi-institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, peradilan, KPK, dan lain-lain. Dengan diberi atribut kekuatan-kekuatan konstitusional yang menempelnya tersebut, di sisi lain, negara juga diberi atribut kewajiban-kewajiban konstitusional yang menempel pula. Hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang, sedangkan hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi, selama Anda tergolong warga negara tertentu, Anda bisa memiliki kuasa atas hal-hal tertentu. Hal ini adalah sesuatu yang mengikat dan harus Anda penuhi. Hal ini banyak dipandang sebagai beban dan menekan, tapi sesungguhnya hal ini mengikat untuk memastikan Anda mendapatkan hak tertentu. Jenis hak warga negara. 1. Hak hidup. 2. Hak pengakuan hukum. 3. Hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. 4. Hak pembentukan keluarga dan keturunan. 5. Hak untuk kebebasan. 6. Hak atas perlindungan dan keamanan. Jenis kewajiban warga negara. Setelah membahas tentang jenis hak yang Anda miliki sebagai warga negara, Anda tentunya akan diberikan juga kewajiban. Melakukan kewajiban sebagai warga negara akan memastikan negara dan warga negara lain bisa menjaga hak-hak Anda. 1. Kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. 2. Kewajiban bela negara. 3. Kewajiban pajak. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika tidak ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Histori hak dan kewajiban warga negara. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. John Locke memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Seiring dengan perkembangan zaman yang menjadi batu loncatan dalam hal pengembangan, pemantapan, pendewasaan, kajian ilmu tentang sistem demokrasi dan hak asasi manusia memicu terjadinya peristiwa yang penting. Sumber sosiologis hak dan kewajiban warga negara. Ilmu sosiologi mencoba memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi pada warga negara Indonesia perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan sistem budaya. Dengan demikian, ilmu sosiologi diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial dan sistem kebudayaan, keseimbangan dan perwujud nyataan nilai-nilai demokrasi akan lebih berdampak pada proses integrasi warga negara Indonesia. Sumber politik hak kewajiban warga negara. Kemerdekaan negara Indonesia
didasari oleh landasan politik yang kuat, sumber politik yang menjamin kemerdekaan Indonesia dengan seluruh alat dan kelengkapan negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 sendiri telah mengalami banyak perubahan bisa dilihat dari proses amandemen yang sudah 4 kali dilaksanakan yang bertujuan merevisi dan mengkaji ulang. Ada yang saat ini menjadi tuntutan warga negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki kedaulatan rakyat yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu, semua kebijakan bermuara dari dan berasal dari rakyat. Penutup, negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak asasi warga negara agar hak-hak warga negara terpenuhi dan kemudian menjadikan kualitas hidup warga negara yang baik dan meningkat. Hak-hak tersebut adalah hak pendidikan, hak kesehatan, hak sandang, hak pangan, hak perumahan sebagaimana diatur dalam Konstitusi Undang-Undang 1945. Selain kewajiban pemenuhan bahwa negara Indonesia juga memiliki kewajiban perlindungan hak asasi warga negara. Hal ini juga agar memberikan kualitas yang baik dalam perlindungan. Perlindungan tersebut adalah hak hidup, hak aman, tentram, hak budaya, hak kawin, hak keyakinan, hak berorganisasi, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ketika negara Indonesia tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan maupun perlindungan tersebut, maka negara berpotensi besar melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, negara harus dan wajib untuk melaksanakan dan komitmen pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Substansi negara hukum Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan dan perlindungan kepada hak asasi warga negara adalah untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin seluruh warga negara Indonesia. Kesimpulannya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ada banyak manfaat hak dan kewajiban warga negara. Hal tersebut berdasarkan pembahasan para pendapat ahli dalam makalah ini. Ada beberapa manfaat dari hak, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap warga negara memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan di pemerintahan dalam pemerintahan. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara berhak memperoleh dan pendidikan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.